Oke, kita kaitkan dengan kerjaan yang lain. Lo ngerjain proyek nih, dapat ratusan juta juga, tapi 5 bulan bro pencairan. Perkenalkan diri dan sebagai apa? Halo, gua Koyong dari Rumah Bersatu sebagai founder mungkin ya. Yang coba buat mendirikan sebuah home base kreatifnya community yang ada di Kota Serang, Banten khususnya. Oke, Rumah Bersatu sebagai mini kreatif hub lah ya, bisa dibilang di Serang. Sudah berapa lama lo mendirikan Rumah Bersatu dan apa yang mendasari lo membuat Rumah Bersatu? Oke, Rumah Bersatu ini sudah sekitar 2 tahun lah ya. Cuma memang Rumah Bersatunya sudah 2 tahun kurang lebih. Di luar dari Rumah Bersatu, sebelum saya ngebangun nama Rumah Bersatu itu, saya memang lahir dari komunitas yang dimana memang saya hobinya itu buat pergerakan-pergerakan sama teman-teman komunitas yang ada di Kota Serang. Kenapa membentuk Rumah Bersatu dan kenapa membentuk Rumah Bersatu? Karena memang dengan adanya home base Rumah Bersatu itu, di situ gue bisa mengasumsikan kepada teman-teman komunitas bahwa disinilah gitu loh tempatnya kita para industri kreatif gitu loh ya, para penggerak-penggerak yang gila mungkin yang ada di daerah kita ini bisa mengeksplor secara luas gitu loh. Jadi secara kolaborasi, secara kreativitas itu kita bisa saling kolaborasi satu sama lain. Kenapa Rumah Bersatu namanya? Awalnya Kenapa Rumah Bersatu? Rumah Bersatu. Kenapa Rumah Bersatu? Karena sebuah rumah itu adalah sebuah tempat yang dimana kita diam, tapi diamnya itu kita buat bisa berpikir dan buat menenangkan otak kita gitu loh ya. Suatu singgahan yang tepat lah gitu untuk para teman-teman industri ini biar bisa mengeksplor lebih luas lagi. Bersatu itu dalam arti ya kita harus sama-sama buat ngejalanin ini semua itu harus sama-sama gitu. Karena memang tanpa kita bersama-sama, tanpa kita bersatu tuh kita nggak akan jadi apa-apa. Kalau dilihat tadi kan menaungi beberapa komunitas. Ya. Nah, kenapa komunitas ini harus disatukan dalam satu wadah atau namanya Rumah Bersatu? Karena memang kalau menurut gua ya tanpa kita sama-sama itu ya kita nggak akan jadi apa-apa. Sekarang coba lo bayangin, lo punya karya, lo jago nih, contohnya lo bisa main gitar, lo nguliknya jago, lo buat lagunya jago, tapi lo nggak bisa nyatuin karya lo sama orang lain, lo nggak bisa ngekolaborasiin karya lo sama orang lain, itu nggak akan jadi apa-apa. Karena apa? Yang lo harus yakinin, kita dalam arti sehebat-hebatnya lo di bidang lo, sehebat-hebatnya lo nih, ya lo itu cuma di bidang lo, tapi kesempurnaan itu harus ada persatuan dong. Harus ada kolaborasi yang dimana lo nggak bisa desain, lo nggak bisa video. Nah di situ lo harus nyatuin karya lo sama orang video, orang desain yang dimana nanti akhirnya lo dapet kemasan yang bagus. Ada komunitas apa aja di Rumah Bersatu? Kalau untuk komunitas, gue sih di Rumah Bersatu mencoba untuk terbuka untuk semuanya. Target gue sih semua subculture community kita naungin ya, karena memang Rumah Bersatu itu adalah home base-nya teman-teman kreatif yang ada di kita gitu loh. Mensikapi dengan kultur di sini mempunyai pola apa loh agar bisa menyatukan semuanya itu? Atas dasar treatment seperti apa? Dasarnya itu adalah satu, gua coba buat yang positif lah ya. Dalam arti persetan lah orang mau ngomong apa. Gua coba buat melakukan positif karena tujuan goals gua itu adalah kita ngebangun persatuan. Kita ngebangun sebuah kolaborasi yang dimana ini tujuannya itu untuk membangun daerah kita, untuk mengeksplor karya teman-teman yang ada di Kota Serang, Banten khususnya gitu. Gimana caranya teman-teman yang ada di Banten ini bisa tereksplor di luar dari tingkat nasional hingga internasional. Nah, kalau gue sih itu mungkin proses. Namanya asumsi teman-teman itu kan komunitas, apalagi komunitas kalau kita udah berbicara teman-teman kreatif, komunitas itu idealis dan mereka tuh punya fungsinya, punya idealisasi masing-masing dan punya tujuannya masing-masing, yang dimana dia pasti memuasin dirinya dia gitu. Nah tapi yang harus kalian tahu juga bahwa idealis itu boleh, kita punya idealis, gue pun punya idealis kok, tapi idealis itu nggak boleh kita tahan dalam diri kita, nggak boleh.
Ya karena apa? Idealis lo itu bisa aja itu ngancurin diri lo juga. Ya karena memang sebuah idealis itu lebih bagusnya kita harus bisa membawanya ke hal yang positif begitu loh. Dari caranya kita itu membawa diri kita ke hal yang lebih baik. Menilai orang, entah itu kita mengenal orang dan kita harus banyak interaksi sama orang, entah itu apa gitu loh. Kesulitan apa yang lo alami ketika menggabungkan atau membuat sebuah kolaborasi antar komunitas yang ada di luar bersatu? Kesulitan gua itu ya banyak sih, banyak asumsi-asumsi orang yang memang susah loh Yong gitu. Buat nyatuin orang tuh susah karena memang dasarnya orang itu kan dilahirkan dari sifat yang berbeda-beda, dari karakter yang berbeda-beda. Susah lo buat nyatuin orang gitu. Cuma gue yakin bahwa sesusah-susahnya orang, seidealis-idealisnya orang, itu pasti ada jalurnya. Ya kenapa gue yakin? Karena gue juga idealis. Gue juga idealis kok. Jujur. Gue idealisnya dari mana? Gue pernah ditawarin di satu perusahaan ternama mungkin di Indonesia. Gue nolak itu gitu loh. Itu kan idealis gue. Buat gue coba buat bertahan di idealis gue ini gitu, buat ngembangin bahwa gue nih bisa gitu. Tapi gimana caranya gue harus bertanggung jawab dengan idealis gue, ya kan? Ya karena kalau memang kita nggak bertanggung jawab dengan idealis kita ya gimana gitu. Menyikapinya adalah tetap gue fokus dengan apa tujuan gue, yang dimana gue harus berpikir yang positif. Mau orang itu berasumsi lain itu udah apa namanya, ya itu udah bukan hal yang gue pikirin gitu. Artinya untuk menyikapi antara idealisme dan kapitalis dengan sistem kapitalis yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terutama korporat gitu mobilnya adalah lo memberi toleransi, ya nggak sih, agar mencari solusi bareng-bareng apa yang bisa lo terapkan di sistem atau konsep idealisme lo, tapi tetap berjalan di tengah industri kapitalis yang diberlakukan. Begitu nggak sih kira-kira tadi kalau dari gue tangkap gitu ya. Jadi ada sisi toleransi, lo bisa dalam tanda kutip berkawan dengan sistem kapitalis itu, asalkan tetap ada sisi idealis gua yang tetap diakomodir gitu. Ya walaupun gua idealis, gua harus bisa menyeimbangkan lah di posisinya itu. Ya kalau misalkan gua berhubungan sama klien gua, entah itu siapa gitu, gua harus bisa menyeimbangkan posisi itu. Ya karena di sisi lain kalau kita beridealis yang lebih itu tidak itu ngebuat diri kita yang nggak baik gitu loh. Jenjang kita itu nggak baik. Ya karena apa? Gue lihat dari sebuah realita yang ada di lingkungan gue, teman-teman gue pribadi, mereka pintar-pintar dengan idealisnya dia gitu. Cuma kan masa ini kan tidak membohongi bahwa selalu mengadaptasi, upgrade lah. Dalam arti idealis lo dulu mungkin yang lo suka belum tentu sekarang nih lo bisa gitu loh. Jadi adaptasinya itu kita harus bisa nyikapinya aja. Idealis itu harus kita bisa ukur lah gitu loh. Jangan sampai idealis kita ngancurin diri kita. Ada waktunya mungkin. Ada saat-saatnya tadi. Ada saat-saatnya lah gitu. Nah soal Rumah Bersatu sendiri, sejauh ini pernah tidak lo menolak untuk bekerja sama dengan misalkan pihak-pihak lain yang bertentangan dengan idealisme itu? Pernah gue nolak ya karena memang itu beda, jalurnya juga beda. Kenapa gue tolak? Karena memang itu beda jalurnya, dan dari segi hitungan juga, dari segi hitungan bisnis juga nggak masuk, kurang masuk, dan akhirnya gue tolak. Ya karena memang gue di sini coba buat belajar gimana caranya gue bisa bertahan dengan idealis gue gitu. Dan akhirnya itu kan menjadi suatu pekerjaan gue yang harus gue jalanin gitu. Nah itu akhirnya kan itu juga di situ bertahan lah di idealis gue gitu. Nah kalau lo lihat sendiri saat ini bagaimana wadah buat teman-teman komunitas sendiri ya, selain Rumah Bersatu, bagaimana mereka bisa terakomodir di tempat-tempat yang lain gitu. Artinya tadi kan Rumah Bersatu terbuka untuk siapapun, artinya mereka juga terbuka untuk bekerja sama dengan misalkan nongkrong, misalkan tanda kutip nongkrong di mana-mana pun. Nah, kalau lo lihat sendiri bagaimana wadah teman-teman komunitas ini dalam mengapresiasi dan mempublikasikan karya-karya mereka. Kalau lo lihat di luar Rumah Bersatu ya, ekosistemnya seperti apa gitu. Untuk di daerah kita. Ya. Kalau gue lihat sendiri sih, makanya sih gue sering nyaranin sama teman-teman, jangan terpaku sama satu titik, jangan terpaku sama Rumah Bersatu aja, itu nggak boleh. Karena ya gue juga ngerasa di sini masih belum bisa lah untuk menjamin bahwa dia tuh bisa menjadi sesuatu di Rumah Bersatu. Ya karena
tingkatnya jangankan rumah bersatu, sekelasnya udah nasional pun, kalau memang dia di satu titik dia diam di situ, itu nggak akan bisa jadi apa-apa. Ya gue sih selalu ngasih saran sama teman-teman yang sudah tergabung di rumah bersatu, lo explore diri lo, banyakin jaringan lo, banyakin sosialisasi lo, ya karena emang disitulah poinnya. Lo bisa besar itu ya karena relasi lo, karena jaringan lo, nggak ada lagi. Lo jangan fokus sama satu titik, karena semua orang itu bisa menjadi sesuatu kalau bisa mengeksplor dirinya dengan baik. Bagaimana lo melihat ekosistem teman-teman komunitas sendiri di Serang sebagai komunitas mereka wadah ya, wadah mereka dalam menyalurkan ekspresi mereka di luar rumah bersatu. Ekosistemnya seperti apa nih? Nah, oke. Kalau gue lihat ekosistem yang ada di Serang ini, teman-temannya, entah itu contohnya teman-teman band ya. Kenapa di kita ini lambat buat berkembang? Sorry teman-teman band. Ya karena memang lo tanpa lo sadari bahwa lo cuma kurang bersosialisasi gitu loh, kurang untuk mengeksplor diri lo untuk lebih luas lagi gitu ya, karena memang disitulah menghambat dan akhirnya ekosistem yang ada di kota Serang ini, teman-teman khususnya teman-teman band ini kurang terbangun. Makanya kalau dari gua selalu menyarankan ke teman-teman, udahlah, maksudnya tuh jangan terpaku sama satu titik. Lo harus eksplor diri lo, karya lo sampai keluar. Kalau bisa lo jangan cuma di Banten aja gitu. Lo harus eksplor keluar karena memang itu jalan satu-satunya buat lo bisa berkembang gitu. Nggak ada lagi. Rumah bersatu itu mempunyai cara struktural tuh siapa aja sih? Lo sebagai founder, terus ada siapa ya? Tim. Oke. Lo mempunyai tim itu siapa aja dan divisinya apa aja? Rumah biar semua orang tahu. Oke. Kita rumah bersatu ada tim, saya sendiri sebagai founder dan ada tim director, program director itu ada Mr. Matt, terusnya ada tim video editing itu ada Diki Wijaya, ada tim produksi juga ada Indra, terusnya tim marketing sama admin dan tim eksekusi lah berikutnya. Dalam kedepannya industri kreatif khususnya di Indonesia, kita bisa di Indonesia itu akan menerapkan sejumlah license di beberapa divisi. Nah, untuk mencapai license itu, bagaimana lo mengakomodir teman-teman yang ada di rumah bersatu agar mereka juga punya license supaya mereka bisa survive ke depannya. Mereka tidak hanya berkarya untuk menyalurkan hobi, tapi mereka berkarya hobi plus ada money di situ. Ada materi yang mereka peroleh dari hasil hobinya itu. Nah, dengan license ini itu kemungkinan itu sangat bisa, dan pemberlakuan license itu akan diberlakukan sekitar 2 tahun lagi kalau tidak salah. Setahunan lagi itu di beberapa divisi doang, memang belum semuanya menyeluruh gitu. Nah, bagaimana lo menyikapi atau juga mengakomodir SDM lo sendiri menghadapi industri kreatif kedepannya itu akan lebih kompetitif. Nah, kira-kira gimana tuh? Ya cara menghadapinya tetap kita pasti selalu update. Gue pasti selalu update. Maksudnya tuh secara tim kita selalu update gitu loh. Kita selalu fokus dengan divisinya masing-masing. Yang dimana misalkan program director, ya mereka tugasnya gimana dia selalu update ring lah untuk segala sistem yang sudah berlaku di negara kita, agar apa? Agar bisa mendistribusikannya dengan baik. Tetap update berarti. Tetap update lah, tetap update dan tetap profesional aja. Maksudnya tuh ya karena memang kan ini udah salah satu kerjaan kita ya, dan memang udah divisinya lah. Kita bisa melakukan sebagai apa, dan itu masing-masing tim itu ya harus tetap selalu belajar dan terus belajar gitu. Rumah Bersatu sendiri sudah meng-create sebuah produk atau program apa aja sih selama 2 tahun ini? Untuk produk sendiri, Rumah Bersatu sudah meng-create movementnya Disko Dadakan, Banten Creative Fest, Banten Bersatu, yang dimana notabene itu tuh movementnya memang komunitas kreatif yang ada di daerah gua,
itu di Kota Serang, Banten khususnya. Dan itu tuh ya alhamdulillah sampai saat ini masih diterima dengan baik sama teman-teman yang ada di Kota Serang, Banten. Alhamdulillah, biar langgeng ya, biar tentu terus dipercaya. Sebuah fasilitas atau kenyamanan atau kepercayaan apa sih yang lo bisa berikan terhadap industri seni kreatif, khususnya yang ada di Serang, Cirebon, Padang, Rangkas ini, plus yang di luar daerah juga, kepercayaan dan kenyamanan atau sebuah fasilitas apa yang lo bisa berikan terhadap mereka? Untuk kenyamanan dan fasilitas, yang gue bisa berikan ke teman-teman itu adalah suatu komitmen yang dimana dari setiap movement kita berkelanjutan dan bisa meyakinkan mereka bahwa setiap main di Rumah Bersatu itu dia bisa mengeksplor dirinya dia dan bisa secara luas dia bisa mengenalkan apa yang dibangun sama teman-teman komunitas itu bisa tercapai ya, karena memang dari segi komitmen kita pun bertanggung jawab secara moral kita lah ya. Kita di sini Rumah Bersatu nggak sewenang-wenangnya kita buat Rumah Bersatu, kita juga memikirkan teman-teman gimana caranya yang sudah tergabung di movement kita, di program kita itu bisa menjadi suatu jenjangnya mereka lah buat nanti sampai mereka ke depan. Karena dengan relasi yang kita punya, kita bisa coba buat direct mereka bisa ke hal yang lebih besar. Artinya ketika ada kegiatan di Rumah Bersatu yang melibatkan berbagai teman-teman komunitas, artinya Rumah Bersatu itu menyediakan kebutuhan mereka. Begitu, bukan? Dari setiap kegiatan Rumah Bersatu, kita mencoba untuk menyiapkan kebutuhan mereka dari segi maintenance apapun itu, dari segi alat produksi, entah itu dari segi jenjang sih yang penting ya, karena memang apa artinya sebuah program, sebuah event kalau nggak ada efek apa-apa buat mereka nanti ke depan, kan itu tujuannya. Jadi kalau kita sih memikirkan sampai ke hal itu ya, karena kenapa? Cuma sayang dengan waktu yang sudah kita gunain, sayang dengan pergerakan kita yang sudah kita gunain. Gue sih mau teman-teman yang sudah tergabung di Rumah Bersatu ini dia bisa lebih luas nantinya gitu. Kalau secara spesifik ya, meskipun komunitas di Rumah Bersatu itu welcome terhadap berbagai komunitas, tapi mungkin secara spesifik karena melihat dari tadi sisi ada idealis lo sendiri gitu kan sebagai founder Rumah Bersatu. Untuk komunitas yang lo fokuskan sendiri bernaung di Rumah Bersatu itu yang bergerak di bidang apa aja? Yang gue fokuskan di Rumah Bersatu itu yang bergerak di bidang industri kreatif yang jelas ya. Dalam arti industri kreatif itu kan luas ya, di bidang apapun itu, entah itu ada clothing, band, kuliner, visual, fotografi, itu semua lah. Dari subculture yang beda-beda itu yang gue fokusin sih. Yang intinya nggak jauh dari jalurnya industri kreatif. Kalau ada teman-teman mungkin komunitas lain misalkan mau bergabung dengan Rumah Bersatu, gimana caranya mungkin? Buat teman-teman komunitas yang mau tergabung di Rumah Bersatu ya, gue sih di sini terbuka bebas lah, bebas. Yang penting masih di jalur industri kreatif lokal yang dimana ya gue mampu buat mengayomi mereka gitu, buat menaungi mereka lah, buat bertanggung jawab bahwa apa yang gue coba buat direct ke teman-teman ini bisa lebih tereksplor gitu, gue bisa lebih membangun mereka. Kalau menurut lo sendiri sebagai founder Rumah Bersatu, pantas nggak sih sebuah corporate itu masuk ke dalam wadah yang udah lo buat? Sebenarnya dalam sebuah corporate itu pantas aja masuk ke dalam sebuah wadah yang kita buat. Yang penting ada hitung-hitungannya aja. Duit ya. Iyalah. Sekarang gini, ya sekarang kan kita hidup di dunia industri ya. Kita kan independen ya, enggak lah. Ya kita dari mana lagi lah gitu loh. Dalam arti kita ngejalanin sesuatu itu kan otomatis pakai pikiran, pakai tenaga. Ada jasa harus dibayar. Ada jasa yang harus dibayar lah. Dalam arti ya terkecuali memang komunitas yang memang dia no corporate yang minta bantuan sama kita buat ngebangun diri dia sebagai industrinya dia gitu kan, ingin mengeksplor dia biar bisa lebih maju, ya itu sih no problem. Kita nggak membatasi itu ya, kita bisa sharing aja lah, kita bisa sharing. Lo punya duit berapa sih? Lo pengen launching band nih tapi nggak ada duit, ya udah ya kita ngobrol aja deh. Gue punya alat nih, gue punya alat seadanya, gue punya alat, gimana caranya launching lo ini bisa terlaksana. Tapi beda kalau misalkan secara corporate yang memang dia basically-nya dia udah
perusahaan itu kan ada hitung-hitungannya. Kalau sejauh ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di rumah bersatu itu pure dari lo pribadi atau ada kerjasama dengan pihak-pihak lain? Secara mulai sih dari kita pribadi dulu, secara mulai. Nah, begitu sudah berjalan, nah kita barulah kita kolaborasi sama teman-teman industri lainnya. Ya kita kolaborasi sama teman-teman media, kita kolaborasi sharing-sharing sama teman-teman industri lainnya gitu loh. Itu sih. Ada jurus nggak sih yang lo terapin untuk menghadapi ketika ada sebuah corporate ini yang mau ambil alih SDM yang ada di rumah bersatu. Nah, lo ada jurus itu atau lo mempersilahkan SDM lo itu untuk sok ikut dengan mereka gitu atau gimana? Ya kalau gue pribadi sih yang sudah tergabung di rumah bersatu, ya gimana mereka lah ya, silahkan lah ya. Toh gue juga tidak bisa menahan mereka secara maintain mereka lah. Yang intinya kan di rumah bersatu ini ya kita coba buat bersama-sama. Kita coba buat sama-sama ngebangun sebuah pergerakan movement yang bertujuan untuk menderek teman-teman industri kreatif yang ada di Kota Serang, Banten khususnya itu, agar bisa berjalan dan bisa menyukseskan teman-teman lah membangun ekosistem yang ada di daerah kita. Ya jadi nah problem sih buat teman-teman misalkan ada nanti dia bakal ditarik ke corporate lah, misalkan dia dipekerjakan di salah satu perusahaan, itu malahan suatu hal yang bagus, berarti dia kepake di rumah bersatu ini sama perusahaan lain, dia dilirik karena dari rumah bersatu. Ya intinya mah yang penting tetap positif aja gitu. Terus untungnya buat lo pribadi itu apa ketika sebuah teamwork yang lo udah bangun dari awal sampai akhir sesuai dengan visi itu, ternyata mereka malah beralih terhadap corporate yang berbasis kapital. Oke, kalau gue pribadi sih nggak pernah khawatir ya sama tim gue pribadi yang memang dia sudah sama gue dari nol, sama-sama belajar dari nol, dan akhirnya begitu dia sudah bisa melakukan banyak hal, dia pindah ke orang lain, entah itu dia kerja di suatu perusahaan yang dia ditarik sama perusahaan, gue sih nggak jadi masalah gitu loh. Ya karena memang itu kembali lagi ke merekanya. Toh kan ini hidup gitu. Kan gue juga idealis gue itu ya gue juga bertahan di posisi gue gitu loh. Bukan bertahan di posisi mereka. Gue sama tim gue ini kan beda. Mungkin dia punya posisi lain, mungkin dia punya asumsi lain gitu loh. Akhirnya dia pindah ke orang gitu. Dan keuntungan buat gue ya gue bisa menilai dia gitu. Oh, kapasitas dia sampai segini gitu. Udah sih, mungkin keuntungan gue menjadi sebuah pelajaran buat gue gitu. Penilaian buat gue, terukur buat gue. Secara sistem apa sih yang ada di rumah bersatu itu konsep sistemnya ya? Konsep sistemnya itu secara kapital apa milenial? Untuk konsep secara sistem sih di rumah bersatu kita secara upgrading lah ya, mungkin bisa dikategorikan milenial lah. Mau sampai kapanpun zaman ini ya kita selalu upgrade gitu. Yang penting ya itu kembali lagi kita tetap fokus dengan apa alur kita gitu, karena memang kita juga kan nggak tahu nih perubahan apa yang nanti bakal terjadi gitu. Nah itu makanya saya selalu coba buat terapin ke teman-teman, ayo kita bangun secara ekosistem yang baik, kita bangun di posisi yang baik, kita nggak boleh mempertahankan ego kita ya, karena memang kita nggak tahu kan kayak sekarang deh gitu, kayak sekarang ini kan posisinya udah aneh nih, zamannya udah aneh gitu. Mungkin lo kebayang nggak sih, dalam arti anak kecil aja sekarang bisa ngehits gitu loh ya, mungkin orang-orang yang beridealis yang sekarang itu kalah jauh banget lah gitu loh ya, karena memang dia nggak bisa mengadaptasi itu, nggak bisa mengupgrade itu gitu loh. Perubahan zaman itu kan semakin lama ya yang jelas bakal berbeda gitu. Pandangan lo untuk industri kreatif di Serang dan secara umum di Indonesia 2025 mendatang seperti apa? Pandangan gua ya industri kreatif yang akan mendatang di tahun 2020, di 2025 nanti ya mungkin bakal banyak sesuatu yang konyol ya. Karena apa? Gue bilang sekarang aja 2020 udah konyol banget aslinya. Banyak perubahan yang memang nggak kita habis pikir
Karena apa? Karena kemajuan digital. Itu sih udah banyak banget. Jadi sekarang itu kan kita nggak bisa, nggak, kita akhirnya yang orang-orang yang punya idealis ini nggak bisa bertahan, agak sulit bertahan buat dia bisa menghidupkan di idealisnya dia. Contohnya apa? Dia jago, dia punya kualitas, dia jago main gitar ataupun dia jago apalah itulah, entah dengan idealisnya dia dalam industri kreatif. Tapi dia kalah dengan TikTok yang dia cuma joget-joget doang, nggak seberapa, dan dia langsung ngehit viral gitu loh. Aduh, itu kan konyol buat gua. Nah, gua sih ngebayangnya nggak tahu nih di Indonesia bakal jadi apa di tahun 2025. Yang jelas gua sih coba buat bertahan aja lah dengan dirilis gua, mengikuti aja lah. Yo, mau kayak gimana sih Indonesia gitu loh. Di dalam dunia entertain ini gitu. Sok atuh hayo gitu. Lo sendiri kira-kira pernah kepikiran gak sih mau sampai kapan gitu ya? Titik akhir lo bergerak di industri kreatif atau juga menjalani rumah bersatu ini? Kalau gue pribadi, ya karena memang ini hobi gue, passion gue, dan memang ini adalah apa ya, suatu hidup gue lah. Ya gue sudah memutuskan bahwa ya gue sudah menyadari bahwa ini dunia gue nih di sini gitu loh. Dunia gue di sini. Toh sekarang gue mau kerja dimanapun, ya tetap fungsinya gue tuh bisanya cuma di industri kreatif gitu loh. Event, entah itu berkarya lah gitu. Jadi sampai kapanpun ya gue pasti bakal bertahan lah. Yang penting gue coba buat mengupgrade aja sih. Gue coba buat gimana caranya gue bisa lebih baik aja gitu. Ada titik jenuh ketika lo menjalankan sebuah event yang berbasis komunitas? Jenuh sih gue enggak. Kalau gue ngejalanin sebuah event di berbasis komunitas, gue jenuh enggak. Kesel sih banyak. Ya karena memang kesalnya apa? Kita ini pengen ngebesarin mereka loh gitu loh, dengan apa yang kita punya. Tapi komunitas itu kan kadang memang konyol ada aja yang beda gitu mikirnya. Ya bullshit sih buat gua. Jadi kalau jenuh sih gua insya Allah sih nggak akan jenuh. Gua tetap buat serius, gua tetap coba buat fokus gimana caranya gua bisa bertahan di hobi gua dan gua bisa dibayar dari hobi gua gitu loh. Itu sih. Kira-kira ada yang lo pengen sampaikan nggak Ada yang kepada mau sampaikan? terhadap industri lain gitu, atau teman-teman yang lain? Oke, harapan gua adalah mudah-mudahan nih yang nonton nih, bro, ya, yang memang di jalur lo gitu ya. Gua sih selalu coba buat berusaha yang terbaik lah buat teman-teman. Ya, gua nggak butuh ya namanya orang kayak kita ya gitu ya, memang industri yang gua hobinya buat ngebangun para talent, para industri gitu ya. Ayolah kita sama-sama buka mindset kita bahwa lo hidup di dunia lo itu ya lo mahal gitu loh. Dunia kreatif itu dengan hobi lo itu ya lo mahal gitu. Harapan gua teman-teman yang ada di Kota Serang, Banten, Cilegon, Pandeglang, Banten lah ya khususnya, itu bisa lebih membuka jaringan yang lebih luas. Ya karena apa? Karena memang itu jalan satu-satunya buat kita bisa lebih baik. Terus ingat, asumsikan karya lo itu adalah aset lo. Kenapa Kota Serang ini, Banten ini selama ini kurang berkembang? Karena gue lihat sendiri, karena banyak banget teman-teman gue yang dia memang lama bergelut di ngeband sampai sekarang akhirnya dia buat band lagi, bubar lagi, buat band lagi, bubar lagi. Waduh, nggak beres-beres lah ya intinya itu. Ya karena memang gue lihat dia kurang menghargai karyanya dia sendiri. Sekarang gini, lo hidup di dunia entertain, lo hidup contohnya lo di band nih, contohnya nih, lo lo pengen kan, lo apa yang lo suka ini bisa ngebayar lo, bisa sukses lah gitu loh ya. Nah, gimana caranya kita buat capai itu? Ya caranya itu harus hargain apa yang kita udah bangun. Gitu. Karena memang agak unik kalau lo hidup di entertain, kita hidup di entertain agak unik. Beda halnya dengan lo bisnis baju misalkan gitu. Sebenarnya sih asumsi sama aja, cuman
kenapa orang itu di entertain itu selalu menggampangkan, selalu ngemudahin lah. Ya karena memang secara natural enjoy. Kita tuh nggak kayak kerja, kita tuh kayak nggak ngelakuin apa-apa. Tapi tanpa kita sadari kita tuh lagi ngebangun sesuatu buat diri kita, bahkan buat orang lain. Kan itu. Tanpa kita sadari loh itu. Gua ngelihat kenapa teman-teman yang udah jadi secara nasional, dia sudah jadi sampai dia terdengar karyanya di Indonesia hingga dunia, karena dia menghargai karyanya dia sendiri. Itu dia berasumsi bahwa karyanya dia itu adalah aset dia yang memang dia bisa jual dari yang dia bisa itu gitu, dari yang dia bangun, dari yang hobi, gimana caranya karya dia itu bisa menghasilkan sebuah penghargaan lah buat hidupnya dia gitu loh. Itu bedanya kalau gua lihat di daerah gua itu orang tuh berasumsi masih lah gua mah ngeband cuma buat iseng-iseng doang, terkenal enggak, orang suka masa bodoh. Nah itu tuh salahnya ya. Pesan gua udahlah, idealis lo tolong dikurangin lah idealis lo itu. Ayolah lo coba terbuka untuk umum gitu, lo terbuka untuk melihat bahwa hobi lo tuh mahal bro, mahal hobi lo itu. Jadi nggak usah munafik lah, hobi lo itu mahal banget. Lo itu bisa, lo bayangin deh, lo kalau udah terkenal, lo manggung cuma 1 jam ya dibayar ratusan juta, kan konyol ya nggak? Oke, kita kaitkan dengan kerjaan yang lain. Lo ngerjain proyek nih dapat ratusan juta juga, tapi 5 bulan bro baru pencairan. Itu juga ntar diaudit lo. Nah itu yang lo harus ingat, bahwa karya lo itu, hobi lo itu mahal. Jadi lo harus hargain lah. Harus asumsiin bahwa ini bisnis gua. Gitu. Harus pertahanin itu. Itu saran dari gua, lo harus hargain itulah. Karena itu salah satu yang gimana caranya biar lo bisa kebangun dari industri lo. Terakhir, apa yang ingin lo capai? Yang belum lo capai dan apa yang ingin lo capai? Yang belum gue capai banyak lah ya, karena memang sampai kapanpun pasti gue bakal capai itu. Entah itu apa itu yang gue capai, memuasin hobi gue sendiri. Nggak tahu gue juga mau ngecapai apa. Intinya mah teman-teman industri kreatif yang ada di Banten dan di Indonesia ini puas, ya itu harapan gue. Di lain itu masa bodoh dah, bodoh amat. Yang lo tahu ada berapa sih orang yang bergerak di bidang lo kayak gini? Orang yang bergerak di bidang kayak gua ini, kalau di Banten sih sebenarnya banyak. Apalagi ya? Hah? Tangerang. Iya. Apa? Minus Tangerang lah, di Serang yang memang provinsi kota Serang gitu. Banyak sih sebenarnya gitu. Cuma memang ya sepaham sedikit. Bro, bener aja. Ya karena kenapa gua bisa bilang yang sepaham sedikit? Lo sadarin nggak bahwa gap yang ada di daerah kita tuh masih banyak. Jadi udah sih gue saranin buat lo yang memang basically-nya lo hidup di industri, yang memang tujuan lo ingin membangun teman-teman komunitas yang ada di daerah kita, udahlah lo coba ayo kita sama-sama ngerangkul bareng. Maksudnya tuh kita sama-sama sharing gimana caranya kita bisa ngebesarin tuh mereka yang memang dia hidup di industri kreatif gitu loh. Yang punya potensi kita lihat ya kita giring sama-sama. Cukup dijawab salah satu doang ya. Iya. Nih ada aja pertanyaan. Kerjasama dengan komunitas atau korporat? Komunitas, korporat sama aja. Oke, thank you.